Sorry Pak, saya tahu Bapak ini dari 3 tahun yang lalu nih Pak. Iya, iya. Berapa kali saya ngambil bibit dari Bapak, itu fisiknya kuat-kuat, bagus-bagus. Nah itu tadi mungkin rahasianya di situ. Treatment atau pemupukan air itu banyak Pak, bisa memakai merek-merek tertentu atau bakteri tertentu. Kebetulan saya pakainya ada Nitrobacter dan Bacillus subtilis, itu ada di merek Sel Multi saya pakai. Nah untuk pakannya, fermentasinya saya pakai asam amino. Asam amino itu ada di Vitaliquid, seperti itu. Gak pakai E4 Pak? E4 itu Lactobacillus. Oh namanya itu ya? Lactobacillus bakteri yang terkandung dalam E4. Oh. Lactobacillus bagus, tapi saya pakainya adalah asam amino. Amino. Nah nanti coba Bapak pelajari kalau asam amino itu tingkatannya bagaimana sama lactobacillus. Karena saya nggak punya laborat dan saya tidak meneliti, karena saya pernah pakai E4 yang lactobacillus dan asam amino yang berbentuk di Vitaliquid, itu hasilnya menurut saya asam amino lebih ini. Asam amino begitu. Nanti Bapak coba. Kebanyakan orang pakai E4. Nah ini ya, yang orang banyak nggak tahu Pak. Ya. Karena ternyata di atasnya E4 itu asam amino itu Pak ya? Ya, begitu. Jadi, kita tahunya karena mungkin pakanan dia dari pabrikan, kebanyakan orang pakai E4. Apa-apa biasanya E4 pertanian, ada E4 perikanan ya. E4 ternyata, itu. Nah ini saya baru tahu dari Bapak. Ternyata asam amino itu lebih manjur, lebih apa? Ya, lebih efektif. Dari, Jadi sebagus apapun probiotik yang kita gunakan, sebagus apapun kolam yang kita gunakan, sebagus apapun tujuh itu sudah dijalankan, tapi hasilnya kurang maksimal, itu adalah berawal dari diri kita. Mereka itu adalah alat bantu, probiotik alat bantu, kolam alat bantu, bibit juga alat bantu. Kalau probiotik ya apa saja sih sebenarnya. Banyak probiotik di pasaran itu murah-murah 20.000. Kenapa harus beli 100.000? Kenapa harus beli 200.000 itu? Ya beli yang murah saja. Yang penting kita bisa menjaga probiotik itu bekerja dengan baik walaupun harganya 20.000, seperti itu ya. Itu penjelasannya ya teman-teman. Nanti selebihnya boleh lihat video-video saya. Di situ adalah ada tata caranya. Sebenarnya bagus semuanya bisa, tapi biasanya teman-teman itu E4 dipakai buat air. Enggak apa-apa daripada tidak sama sekali. Tidak sama sekali loh, nggak pakai bakteri kan bagaimana? E4 itu dibuat orang buat pakan juga? Iya enggak apa-apa, karena dia bakterinya Lactobacillus. Iya. Lactobacillus itu bagus buat pencernaan juga gitu. Tapi levelnya menurut saya, menurut pengalaman saya itu lebih tinggi asam amino. Apa bedanya Yakult Pak? Yakult itu Lactobacillus. Makanya kan ada itu di iklan-iklan. Saya minum 2, saya minum setiap hari. Nah itu bagus buat pencernaan, sama saja. Tapi yang bagus asam amino tadi ya? Ya asam amino. Menurut saya ya begitu. Jadi nanti boleh nanti kalau saya nggak punya laborat sih, mungkin nanti ada yang nonton. Nah saya akan menjelaskan di sini. Di sini ada probiotik sama prebiotik ya. Nah kalau pakan saya memakai basicnya adalah asam amino ya. Asam amino ini nanti dicampur sama prebiotik atau molase ini satu tutup dicampur dengan 1 botol aqua besar atau 1,5 liter air nanti buat fermentasi pakan. Tapi kalau bakteri air, nah nanti campurannya 5:5 atau 1:1 ya. 5 tutup banding 5 tutup artinya 1:1. Nanti ditunggu selama 7 hari baru tebar ikan. Nah ada 2 kriteria bakteri dalam probiotik itu adalah bagus buat air dan bagus buat pakan. Nanti teman-teman jangan salah ya, di video saya sebelumnya saya sudah terangkan, saya hanya menjelaskan fungsi dari prebiotik. Prebiotik ini memperbanyak bakteri yang ada di botol-botol ini. Misalkan pakan ya nanti ditaruhnya pakan sama molase ini, prebiotik ini di botol, dia akan berkembang biak di situ dicampur sama pakan. Nah kalau di air berarti treatment awal itu dicampur sama molase sama probiotik itu di kolam
seperti kolam saya di belakang ini sudah treatment ya. Tapi treatment saya tidak memakai molase. Tapi teman-teman kalau pakai probiotik sel multi sama molase tidak apa-apa 7 hari. Tapi saya menggunakannya adalah urea, TSP, garam grosok ya. Di situ saya treatment 5 hari saja. Setelah itu hari ke-6 baru tebar bibit. Jadi itu penjelasannya mengenai probiotik dan prebiotik. Saya jelaskan sekali lagi, probiotik adalah bakteri baik yang terkandung dalam cairan. Nah, prebiotik adalah makanan dari si bakteri tersebut. Kadang pengalaman itu lebih dari ya. Mungkin nanti ada yang nonton video ini ya Pak ya. Nanti siapa tahu dia mengeluarkan data, oh ternyata bagus lactobacillus itu ya enggak tahu saya. Tapi secara pengalaman saya pakai asam amino lebih jos. Jadi sorry Pak, saya tahu Bapak ini dari 3 tahun yang lalu nih Pak. Jadi berapa kali saya ngambil bibit dari Bapak, itu fisiknya kuat-kuat, bagus-bagus. Nah itu tadi mungkin rahasianya di situ. Saya pernah beli di lain. Jadi minta maaf ya, karena terputus suaranya, jadi saya sambung manual ya. Jadi Bapak Bobi ini bercerita bahwa beliau itu beli bibit di petani lain ya, yang ada di kotanya, tidak akan saya sebut kotanya ya. Jadi di kotanya itu beli bibit lambat pertumbuhan, terus sering terkena penyakit seperti itu. Nah ini adalah sebagian sharing kita ya. Pak Bobi ini kebetulan sudah 3 tahun ya, hampir 3 tahun beliau itu sering ke kolam dulu, cuman karena ada rekan kerjanya atau rekan budidaya lelenya itu meninggal dunia, jadi beliau itu vakum. Nah sekarang beliau mau memulai lagi untuk budidaya lele. Nah kebetulan beliau menghubungi saya dan main ke Karawang ya. Nah kita sharing, ini lagi membicarakan tentang masalah probiotik, bibit dan lain-lain ya. Jadi beliau juga bercerita tentang budidaya lele di farmnya, di kotanya itu sudah berkembang pesat. Nah minta kerjasamanya dengan Jawir Farm. Jadi beliau ini nanti akan mengambil bibit. Beliau ini ada target panennya adalah 30 kg per minggu. Dengan perhitungannya bagaimana Om Jawir seperti ini. Nah kita hitungkan dengan panen 30 kg per minggu itu biasanya tanamnya harus 300 ya. Nah 300 itu saya jelaskan bahwa nanti untuk antisipasi supaya panennya itu tidak meleset, tebarnya adalah 500. Karena beliau sudah profesional, jadi kolamnya itu adalah 2 kali 2 itu nanti diisinya adalah 500 supaya percepatan panen itu dapat seperti itu. Nah dengan target seminggu 30 kilo sampai 40 kilo dengan tebar 500 ekor itu bisa tercapai seperti itu. Jadi kita ngobrol ya, karena memang lama tidak bertemu ya. Jadi kita sharing-sharing, semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Jadi bagi teman-teman nanti yang dekat di Karawang boleh berkunjung ke Jawir Farm, kita diskusi sehat, kita sharing budidaya untuk mendapatkan formula atau pakem terbaik di kolam masing-masing, karena memang budidaya itu tidak sama ya seperti itu. Jadi beliau sangat berterima kasih ya, sudah berkenalan dengan saya. Ini kita lihat ini sortirnya ya. Jadi beliau setelah pembahasan tadi itu sortir belum dilakukan. Nah ini pas banget sortir, beliau ambil ukuran 78 nanti sebanyak 1000 ekor untuk 2 kolam ya. 2 kolam ini dengan target panennya adalah 30 sampai 40 kg per minggunya. Nanti ada sisanya sangkal, nanti akan dipelihara lagi seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang berkunjung. Silahkan ke Jawir Farm. Terima kasih, salam sukses berjamaah petani lele Nusantara, salam hangat dari kota Karawang, Jawir Farm. Terima kasih Pak Bobi, kunjungannya jauh-jauh dari Cikarang ya. Terima kasih.